Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akidah Akhlak kelas 10 semester 1 bab 2 tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Pertama, sifat Allah wajib. Sifat wajib ada 4. Pertama, sifat nafsiyah, yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Dengan kata lain, sifat kepribadian. Maksudnya sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal atau tidak masuk akal jika Allah tidak disifatkan dengan sifat wujud. Selanjutnya, sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang menolak apa yang tidak layak bagi Allah. Sifat ini ada 5. Pertama, qidam. Kedua, baqa. Ketiga, mukhalafatul lil hawadisi. Keempat, qiyamuhu binafsihi. Kelima, wahdaniyat. Selanjutnya, sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada 7. Pertama, kudrat. Kedua, iradat. Ketiga, ilmu. Keempat, hayat. Kelima, sama. Keenam, basor. Ketujuh, kalam. Selanjutnya, sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ada 7. Pertama, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakaliman. Selanjutnya, sifat jaiz, yaitu sifat fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah boleh mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Contoh, Allah boleh menciptakan semua makhluk dan Allah juga boleh tidak menciptakan makhluk. Selanjutnya, sifat mustahil. Sifat mustahil ini akan dijelaskan pada penjelasan berikutnya. Setiap mukallaf atau orang yang sudah baligh wajib meyakini secara mantap tanpa keraguan bahwa Allah pasti bersifat dengan segala kesempurnaan yang layak bagi keagungannya. Berikut ini 20 sifat wajib bagi Allah. Pertama, sifat wujud, artinya ada. Allah adalah zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Kedua, sifat qidam, artinya terdahulu. Dialah sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Maksudnya, Allah telah ada lebih dulu daripada apa yang diciptakannya. Allah berfirman, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ketiga, sifat baqa, artinya Allah Maha kekal, tidak akan punah, binasa atau mati. Dia akan tetap ada selamanya. Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Keempat, sifat mukhalafatul lil hawadisi, artinya Allah sudah pasti berbeda dengan ciptaannya. Dialah zat yang maha sempurna dan maha besar. Tidak ada sesuatu pun yang mampu menandinginya dan menyerupai keagungannya. Allah berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Kelima, sifat qiyamuhu binafsihi, artinya Allah itu berdiri sendiri, tidak bergantung pada apapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Allah berfirman, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta.
Keenam, sifat wahdaniyah, artinya Maha Esa. Allah Maha Esa atau tunggal, tidak ada sekutu baginya. Dialah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, bahwa Allah adalah Esa. Ketujuh, sifat kudrat, artinya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Allah berfirman, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kedelapan, sifat iradat, artinya berkehendak. Apabila Allah berkehendak, maka jadilah hal itu dan tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya. Allah berfirman, Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu, hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadi ia. Kesembilan, sifat ilmu, artinya Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang nampak atau yang tidak tampak. Allah berfirman, Wallahu bikulli syai'in alim, dan hanya Allah lah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Kesepuluh, sifat hayat, artinya hidup. Allah adalah Maha hidup dan tidak akan pernah mati, binasa ataupun musnah. Dia kekal selamanya. Allah berfirman, Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan berserah dirilah kalian kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati. Kesebelas, sifat sama, artinya Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan dalam hati. Allah berfirman, Wallahu huwas sami'ul alim. Dan Allah lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kedua belas, sifat basor, artinya Allah Maha melihat. Allah melihat segala sesuatu. Penglihatan Allah tidak terbatas. Dia mengetahui apapun yang terjadi di dunia ini. Allah berfirman, Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Dia Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 13, sifat kalam, artinya Allah berfirman. Allah itu berfirman. Dia bisa berbicara atau berkata secara sempurna tanpa bantuan dari siapapun. Allah berfirman, Wa kallamallahu Musa taklima. Dan sungguh Allah telah berfirman kepada Nabi Musa secara langsung. Selanjutnya, sifat kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiron, kaunuhu mutakaliman. Penjelasannya sama seperti sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam beserta dalil-dalilnya. Selanjutnya, sifat mustahil bagi Allah. Pertama Adam, kedua hudus, ketiga fana, keempat mumasalatul hawadisi, kelima ihtiyaju li ghairihi, keenam ta'adud, ketujuh ajazun, kedelapan karohah, kesembilan jahlun, kesepuluh maitun, kesebelas somamun, 12 a'ma, 13 bakamun, 14 ajizan, 15 karihan, 16 jahilan, 17 mayitan, 18 asoma, 19 a'ma, 20 abkama. Demikian penjelasan sifat-sifat Allah yang wajib, mustahil, dan jaiz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.